Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kejadian 39 yang mengisahkan sebagian kehidupan Yusuf setelah dijual oleh saudara-saudaranya. Dikisahkan bahwa Yusuf dibeli oleh Potifar dan dijadikan budaknya di rumah Potifar. Yusuf adalah orang yang rajin. Meskipun dia mengalami banyak sekali hal pahit, seperti dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Namun Yusuf tetap berjuang dalam hidupnya. Dia tidak putus asa akan keadaan karena Tuhan menyertai hidupnya. Dan Yusuf yakin bahwa dia hidup dalam visi Tuhan. Dalam Kejadian 39, dapat kita lihat sebanyak 4 kali disebutkan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan oleh Yusuf dibuat Allah berhasil. Dalam ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22 dan 23, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf tidak menangisi kondisi yang dia alami, tidak putus asa. Bahkan ketika dia harus masuk penjara karena fitnahan daripada istri Potifar terhadap dirinya, dia tidak pasrah, dia tidak putus asa, tetapi dia tetap berjuang karena yakin bahwa dimanapun dia berada, itu adalah kehendak Tuhan bagi hidupnya. Yusuf hidup dalam visi Tuhan. Oleh karena keyakinan itulah, dia melakukan dengan sungguh-sungguh akan setiap hal yang dijalani dalam hidupnya. Tidak setengah-setengah, karena dia tahu bahwa Allah menghendaki dia berada pada kondisi dan posisi saat itu. Sehingga kita dapat melihat bahwa Yusuf hidup disertai Tuhan akan setiap pekerjaan yang dilakukan dibuat Allah berhasil. Allah membuka jalan, Allah menolong Yusuf dalam setiap pekerjaannya. Saudara, penting bagi kita untuk mengetahui apakah kita hidup dalam visi Tuhan? Karena dengan mengetahui visi Tuhan, kita akan bisa melihat apakah kondisi yang kita alami saat ini, situasi dan posisi kita saat ini, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jangan heran kenapa kita tidak melihat penyertaan Tuhan dalam usaha yang kita lakukan. Karena kita sedang hidup melawan kehendak Tuhan, dan kita hidup di luar visi Tuhan. Inilah pentingnya melibatkan Tuhan dalam keseluruhan hidup kita. Karena ketika kita yakin bahwa keputusan yang kita buat, usaha yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah bagian dari visi Tuhan, maka kita akan dapat melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Akan ada jalan yang dibukakan oleh Tuhan, akan ada penghiburan yang diberikan oleh Tuhan, akan ada kekuatan dan pertolongan dari Tuhan bagi kita yang lemah, bagi kita yang jatuh, bagi kita yang dihadapkan pada situasi-situasi yang buruk. Saudara, dalam dunia ini akan ada banyak kondisi-kondisi yang berusaha menekan dan menghancurkan kita. Tetapi kita harus terus berjuang karena kita yakin bahwa hidup kita ada dalam visi Tuhan. Kita hidup dalam kehendak Tuhan. Sebabnya kita harus ingat selalu bahwa kita punya Allah yang selalu menyertai kita. Allah yang telah memanggil kita untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan. Allah yang akan menolong kita melewati persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan yang datang menerpa hidup kita. Dan sama seperti Yusuf yang dibuat berhasil oleh Tuhan, karena disertai oleh Allah dalam hidupnya, maka setiap pekerjaan atau usaha yang kita lakukan akan dibuat Allah berhasil ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Allah yang Maha Kuasa,
terus percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.